Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Felika, merupakan salah satu dari alumni Puzzle Research Data Teknologi atau biasa dikenal dengan Predata. Nah, pada kesempatan ini aku bakalan memberikan beberapa tips kepada kawan-kawan semua bagaimana cara berpuasa yang aman bagi kita yang memiliki penyakit asam lambung atau biasa dikenal dengan MAH. Namun sebelum itu, aku mohon dukungan kalian semua kepada Puzzle Research Data Teknologi atau Predata ini dengan cara klik tombol subscribe, lalu kalian like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Nah, tentu kita sudah tidak asing lagi dong dengan penyakit satu ini, asam lambung atau MAH. Yang mana penderita penyakit MAH ini haruslah benar-benar memperhatikan pola makannya, terutama ketepatan waktu mengonsumsi makanan. Namun di bulan puasa ini tentu kebiasaan makan tepat waktu ini sulit untuk dilakukan karena kita hanya bisa makan ketika sahur dan berbuka puasa. Jadi gimana sih cara kita berpuasa walaupun kondisi kita ini memiliki riwayat penyakit MAH? Tips yang pertama yaitu jangan makan terlalu berlebihan pada saat sahur. Waktu sahur bagi penderita MAH ini tentulah merupakan suatu hal yang wajib untuk dilakukan. Namun itu bukan berarti kita harus makan dalam jumlah atau porsi yang sangat banyak. Karena apabila kita mengonsumsi makanan dalam jumlah yang sangat berlebihan lalu tinggi akan lemak, itu akan membuat perut kita kembung, lalu mungkin akan merasa begah. Bahkan pada sebagian orang akan mengalami penyakit diare. Selain itu, hal tersebut juga beresiko terjadinya naiknya asam lambung dari lambung ke kerongkongan atau biasa kita kenal dengan reflux. Jauh dari sebelum ini sebenarnya kita sudah diperingati oleh Allah bahwa kita jangan melakukan sesuatu yang berlebihan. Seperti yang tertera pada surah Al-A'raf ayat 31 yang berbunyi, makan dan minumlah, namun jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Nah, dari ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT tidak menyukai kita yang berlebih-lebihan, terutama pada makanan. Karena segala sumber penyakit itu berasal dari perut kita. Tips yang kedua, selesai sahur, jangan langsung tidur. Nah, daripada kita langsung tidur, mending kita mengisi waktu dengan cara membaca Al-Quran atau sholat tahajud. Dan bisa juga kita isi waktu kita sambil berzikir sambil menunggu azan subuh. Nah, mengapa demikian? Rasulullah SAW bersabda, cairkan makanan kalian dengan cara berzikir kepada Allah SWT dan sholat. Serta janganlah kalian langsung tidur setelah makan, karena itu akan membuat hati kalian menjadi keras. Hadis riwayat Abu Nuaim dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kenapa demikian? Karena tidur setelah makan itu meningkatkan sekresi asam lambung yang justru membuat proses pencernaan di dalam tubuh kita ini menjadi sangat lambat sehingga menimbulkan rasa lapar ketika kita bangun tidur. Jadi tidak heran kalau misalnya teman-teman semua merasa sangat lapar ketika bangun tidur. Padahal itu kita baru selesai sahur loh. Selain itu, kerongkongan kita juga bakalan terasa seperti panas, seperti terbakar, dan mulut pun terasa sangat pahit. Jadi tidak disarankan ya tidur setelah makan. Mungkin dikasih jeda dulu seperti sejam atau 2 jam setelah makan baru kita tidur gitu. Tips yang ketiga, hindari makanan berporsi besar pada saat buka puasa. Nah, ketika azan maghrib sudah berkumandang atau sirine buka puasa sudah dibunyikan, itu jangan kita langsung makan nasi ya. Kita harus netralkan dulu kondisi perut kita, terutama lambung kita. Dengan cara apa? Yang pertama, kalian minum air putih atau air hangat. Hal ini bisa membuat rileks di dalam tubuh kita. Nah, setelah itu kalian bisa mengonsumsi seperti cemilan-cemilan kecil. Nah, saran dari aku, mending kalian makan buah kurma dalam jumlah yang ganjil. Karena dengan cara tersebut, kita dapat menormalkan kadar gula dalam tubuh kita. Seperti suatu hadis yang mengatakan, biasanya Rasulullah SAW berbuka puasa dengan kurma muda sebelum sholat maghrib. Jika tidak ada kurma muda, maka dengan tamr atau kurma matang. Jika tidak ada kurma yang matang, maka beliau meneguk beberapa teguk air. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, 1 butir kurma itu mengandung fosfor, kalsium,
protein, zat besi, kalium, dan juga vitamin A. Wah, jadi satu buah kurma ini mengandung berbagai macam vitamin ternyata untuk kita. Selain itu, kurma juga kaya akan serat, sehingga membuat proses pencernaan dan tubuh kita itu menjadi sangat lancar. Nah, selain itu juga ternyata buah kurma ini bersifat antimikroba, yang mana antimikroba inilah yang melindungi lambung kita dan usus dari bakteri parasit yang sangat merugikan bagi tubuh kita. Jadi kurma ini tidak hanya baik untuk berbuka puasa saja, namun sebagai pembuka dari segala makanan. Tips yang keempat, kalian harus perhatikan makanan dan minuman yang akan kalian konsumsi. Bagi penderita MAH, memang ada beberapa makanan yang harus dihindari, seperti sayur kol, sawi, brokoli, jeruk, dan lain-lain yang mengandung kandungan asam. Selain itu, kita juga harus menghindari minuman yang bersoda ataupun yang beralkohol, karena itu dapat meningkatkan asam lambung di tubuh kita. Jadi selama puasa ini, kita yang memiliki riwayat penyakit MAH memang betul-betul harus diperhatikan makanan dan minuman yang akan kalian konsumsi. Kalau misalnya kalian menyukai sayur kol, mungkin untuk selama puasa Ramadan ini dihentikan dulu atau bisa diganti dengan sayur yang lainnya. Tips yang kelima, mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, contohnya seperti gandum. Karena dengan karbohidrat kompleks ini membuat rasa kenyang itu menjadi lebih tahan lama, sebab gula darah akan naik secara perlahan dan menetap sehingga bertahan lebih lama. Selain gandum, kalian bisa mengonsumsi seperti kurma tadi, jagung, ubi, pisang, buah bit, apel, kacang merah, dan lain-lain. Tips yang keenam yaitu mengonsumsi obat MAH. Nah, bagi kalian yang merasa memiliki penyakit MAH akut atau yang sangat kritis, kalian bisa konsultasi kepada dokter kalian obat terbaik kalian supaya puasa kalian berjalan sangat lancar di bulan Ramadan ini. Tips terakhir, kalian harus menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan sekitar kalian. Nah, sambil menunggu azan maghrib atau waktu berbuka puasa, kalian bisa mengisi waktu kalian dengan cara beres-beres kamar, ataupun beres-beres rumah kalian, ataupun halaman, ataupun berolahraga. Karena dengan kegiatan tersebut, badan kita menjadi lebih rileks karena memproduksikan keringat, sehingga racun-racun dalam tubuh kita akan keluar. Jadi untuk kita yang penderita penyakit MAH ini nggak perlu khawatir deh untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang kita temui setahun sekali ini. Asalkan kita pandai mengontrol diri sendiri. Itulah tips dari aku berdasarkan data-data yang aku kumpulkan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan, aku mohon maaf. Kesalahan ada pada diri aku, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk support terus Predatek dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.